Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kurniawan. Saya dari kelas KP 5C. Di sini saya akan mengulang pembahasan dari kelompok kemarin tentang memahami kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia serta peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis, disusun oleh kelompok 7. Pertama, pembahasan kondisi jurnalisme di Indonesia, di dunia, konsep dan peran jurnalisme investigasi, dalam masyarakat demokratis dan masyarakat jurnalisme di era digital. Kondisi jurnalisme Indonesia itu sejarah perkembangannya jurnalisme di Indonesia itu masa penduduknya Belanda. Yang kedua, masa penduduknya Jepang. Yang ketiga, era perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, era Orde Lama. Yang kelima, era Orde Baru. Dan yang keenam, era reformasi. Kondisi jurnalisme di Indonesia, perkembangan jurnalisme saat ini. Kegiatan jurnalisme terkait erat dengan perkembangan teknologi publikasi dan informasi pada tahun 1880 sampai 1900. Kemajuan publikasi jurnalistik yang saling menonjol, mulai digunakan mesin cetak cepat. Pada tahun 1920, surat kabar dan majalah mendapatkan pesaing baru dalam pemberitaan, yaitu radio. Baru tahun 1950 perhatian masyarakat sedikit teralihkan dengan munculnya televisi, termasuk perkembangan komputer yang pesat di tahun 1970 sampai 1980 mengubah proses produksi berita, dilengkapi modem dan teknologi wireless. Kondisi jurnalisme. Kebebasan pers global di sistem pemerintahan demokratik dan otoritarian. Kebebasan pers sangat bergantung pada sistem pemerintahan yang ada di negara demokratis seperti Norway, Swedia, dan Finlandia. Kebebasan pers dilindungi hukum dan media berperan sebagai pengawas kekuasaan. Sebaliknya, negara otoritarian seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran membatasi kebebasan pers melalui sensor, pengawasan digital, dan intimidasi terhadap jurnalis, menciptakan informasi yang terdistorsi. Perbandingan kebebasan pers di negara-negara demokratis otoritarian. Kebebasan pers di negara demokratis dan otoritarian menunjukkan perbedaan mencolok. Di negara demokratis, kebebasan pers dilindungi oleh konstitusi seperti di Norwegia, Swedia, dan Finlandia, di mana wartawan dapat bekerja tanpa intimidasi dan memainkan peran penting dalam mengawasi pemerintah serta membentuk opini publik. Di sisi lain, negara otoritarian seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran sangat membatasi kebebasan pers dengan sensor ketat, pengawasan digital, dan undang-undang represif, menjadikan media sebagai alat propaganda pemerintah. Konsep peran jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme di mana wartawan menyelidiki secara mendalam satu topik yang menarik seperti kejahatan serius, ketidakadilan rasial, korupsi politik, atau penyelenggaraan perusahaan. Beberapa langkah dalam jurnalisme investigasi untuk mengungkapkan berita secara mendalam antara lain: pengumpulan informasi mendalam, pemberitaan berimbang dan akurat, meningkatkan kesadaran masyarakat, mendesak pemerintah untuk bertindak tantangan dan hambatan. Konsep dan peran jurnalisme investigasi. Pengertian karakteristik jurnalisme kesimpulan. Jurnalisme investigasi adalah sebentuk peliputan berita yang mana para wartawan menelisik secara mendalam terkait informasi dan peristiwa yang mungkin membongkar korupsi,
menelaah kebijakan-kebijakan pemerintah dan perusahaan swasta. Jadi kesimpulan dari kelompok ini, masa depan jurnalis media digital menghadapi tantangan dan peluang besar dengan kehadiran AI. Meski berisiko dan pada privasi dan penggantian tenaga kerja, AI juga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang dengan regulasi pendidikan dan kolaborasi yang cepat. AI dapat mendukung transformasi digital yang inklusif berkelanjutan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.